Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Kami akan mempresentasikan dan juga membahas mengenai materi penerapan fungsi linear, yaitu pendapatan disposable, fungsi pajak, dan juga fungsi investasi. Anggota kelompok dari kelompok 7 itu sendiri ada saya, Ahmad Salahuddin, kemudian Diva Fasyardana, Indria Widyadana, Kaisa Aulia Rahman, dan juga Zulfa Rafi. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi, topik pembahasan kali ini yaitu kami kelompok 7 akan membahas mengenai pendapatan disposable, fungsi pajak, dan juga fungsi investasi. Topik pembahasan pertama kami adalah pendapatan disposable. Disposable income, menurut pengertiannya adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Pendapatan disposable ini merupakan penjumlahan total dari pendapatan semua sektor dalam suatu negara yang meliputi sektor perorangan, rumah tangga, sektor badan usaha, dan sektor pemerintah. Pendapatan disposable ini tidak termasuk pendapatan dari pajak, bea cukai, dan lain-lain. Artinya, dengan adanya pajak, maka pendapatan secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat berkurang sebesar pajak tersebut. Didapatnya rumus disposable income. Berbeda dengan pajak, maka ada variabel lain yang memperbesar pendapatan disposable, seperti tunjangan pensiun, tunjangan hari raya. Tunjangan ini merupakan tunjangan ekstra yang dalam ekonomi makro disebut pembayaran alihan atau transfer payment. Karena tunjangan ini hanya merupakan pengalihan uang dari pemerintah ke masyarakat. Bila pendapatan nasional sama dengan Y, maka pembayaran alihan sama dengan R. Maka pendapatan disposable sama dengan YD sama dengan Y plus R. Jadi, pendapatan disposable bila ada pajak dan pengalihan uang atau pembayaran alihan adalah YD sama dengan Y minus T plus R. Andaikan pendapatan nasional sebesar Y yang ada di dalamnya termasuk pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak atau yang kalau disebut dalam simbol P, maka pendapatan yang dapat dibelanjakan, dikonsumsi dan ditabung oleh masyarakat sebesar YD sama dengan Y minus T. Oleh karena itu, pajak juga disebut variabel yang memperkecil pendapatan disposable. Rumus disposable income. Berdasarkan apa yang sudah kita ketahui bersama, maka rumus dari disposable income sebagai berikut. Dalam hal tidak terdapat pajak maupun pembayaran alihan. YD sama dengan Y. YD merupakan pendapatan disposable, Y pendapatan nasional. Dalam hal terjadinya pajak, YD sama dengan Y minus T. Dalam hal hanya terjadi pembayaran peralihan, YD sama dengan Y plus R. Dalam hal terdapat pajak dan pembayaran peralihan, YD sama dengan Y minus T plus R. Oke, sesungguhnya pendapatan disposable YD lah dalam bukannya pendapatan fungsi nasional dalam kurung Y yang merupakan variabel bebas dalam persamaan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dengan demikian, rumusan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan yang sebenarnya bukanlah C sama dengan F dalam kurung Y tutup kurung dan S sama dengan G dalam kurung Y tutup kurung, melainkan C sama dengan F dalam kurung YD tutup kurung sama dengan CO plus CYD, S sama dengan G dalam kurung YD tutup kurung sama dengan SO plus SYD, C plus S sama dengan YD. Dapat diartikan bahwasannya C adalah konsumsi, CO adalah konsumsi otonom, S adalah tabungan, SO adalah tabungan otonom. Dalam uraian sebelum ini, kita mendapati rumusan fungsi konsumsi C sama dengan F dalam kurung Y tutup kurung sama dengan CO plus CY. Dalam kasus tersebut, memang tidak disebutkan tentang adanya pajak dan pembayaran alihan, sehingga praktis YD sama dengan Y dan C sama dengan CO plus CYD sama artinya dengan C sama dengan CO plus CY. Untuk selanjutnya, Anda harus berpedoman pada rumusan yang baku
yakni C sama dengan F dalam kurung YD tutup kurung, begitu pula S sama dengan G dalam kurung YD tutup kurung. Untuk contoh soal bagian 1, pertanyaan, fungsi konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh C sama dengan 30 plus 0,8 YD. Jika pemerintah menerima dari masyarakat pembayaran pajak sebesar 16 dan pada tahun yang sama memberikan pada warganya pembayaran alihan sebesar 6, berapa konsumsi nasional seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200? Dan berapa pula tabungan nasional? Jawaban, YD sama dengan Y dikurang T plus R sama dengan 200 dikurang 16 plus 6 sama dengan 190. C sama dengan 30 plus 0,8 YD sama dengan 30 plus 0,8 dalam kurung 190 tutup kurung sama dengan 182. S sama dengan YD dikurang C sama dengan 190 dikurang 182 sama dengan 8. Untuk contoh soal yang kedua, jika diketahui personal income warga negara A adalah sebesar 8.000, pajak langsung sebesar 500, hitunglah disposable income warga negara A. Diketahui Y sama dengan 8.000, T sama dengan 500, ditanya YD. Jawab, YD sama dengan Y dikurang T, sama dengan 8.000 dikurang 5.000 sama dengan 8.000 dikurang 500 sama dengan 7.500. Oke, selanjutnya fungsi pajak. Pajak yang dikenakan pemerintah pada warganya terdapat dua macam. Yang pertama, yaitu pajak dengan jumlah tertentu tidak dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Secara matematik, T sama dengan TO atau kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus sejajar sumbu pendapatan. Yang kedua, besarnya berupa proporsi atau presentasi tertentu dari pendapatan. Secara sistematik, T sama dengan TY atau kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Nah, pada slide ini ada sebuah kurva. Secara keseluruhan, besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T sama dengan TO tambah TY, atau kurva pajaknya berupa garis lurus berlereng positif dan bermula dari pangkal TO. T sama dengan TO tambah TY, di mana TO merupakan pajak otonom dan T merupakan proporsi pajak terhadap pendapatan. Baik, contoh soalnya adalah seorang arsitektur menerima gaji sebesar 4.545.000 per bulan dan mendapat pajak sebesar 8% setiap bulannya. Setiap bulan, pemerintah memungut pajak dari masyarakat sebesar 954.000. Maka berapa besar pajak yang harus diterima pemerintah dan analisislah. Diketahui Y atau pendapatan bulanannya adalah 4.545.000. Teksnya sama dengan 8%. Pajak otonomnya sama dengan 954.000. Ditanya adalah T. Jawab T sama dengan TO ditambah TY. Sama dengan 954.000 ditambah 8% dikali 4.545.000 sama dengan 954.000 ditambah 363.600. Maka hasilnya adalah 1.317.600. Analisisnya, dengan gaji 4.540.000 dan pajak yang dikenakan 8%, kemudian pajak yang dikenakan kepada masyarakat sebesar 954.000, maka pemerintah menerima pajak sebesar 1.317.600. Next. Bisa langsung di next. Selanjutnya adalah fungsi investasi.
Next, definisi investasi. Permintaan akan investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Jika investasi dilambangkan dengan huruf I besar dan tingkat bunga atau interest rate dilambangkan dengan huruf I kecil, maka secara umum fungsi permintaan akses investasi dapat dituliskan sebagai I besar sama dengan F buka kurung, I kecil tutup kurung, dan I besar sama dengan I besar O dikurang P I kecil, di mana I besar mohon maaf, tadi ada kendala, di mana IO sama dengan investasi otonom, I kecil sama dengan tingkat bunga, P sama dengan proporsi I besar terhadap interest. Permintaan akan investasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga dengan logika ekonomi. Hal ini sangat mudah dipahami. Apabila tingkat bunga tinggi, orang akan lebih senang menyimpan uangnya di bank daripada menginvestasikannya. Sebab harapan yang akan diperoleh dari bunga bank lebih besar daripada hasil harapan yang akan diterima dari penanaman modal. Akibatnya permintaan akan investasi berkurang. Tingginya bunga mencerminkan juga mahalnya kredit, sehingga mengurangi gairah berinvestasi di kalangan calon pengusaha. Hal sebaliknya terjadi jika tingkat bunga rendah. Next. Oke, selanjutnya itu ada contoh soal dari fungsi investasi atau juga contoh kasusnya ya. Jadi di sini tuh contoh kasusnya adalah jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh I besar atau investasi sama dengan 250 dikurang 500 I kecil atau interest, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku setinggi 12%, berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%. Nah, jadi pertama kita mencari tingkat bunga yang 12%, yang mana investasi itu kan sudah dirumuskan sama dengan 250 dikurang 500 I kecil atau interest, yang mana interestnya itu 12%, yang berarti 0,12. Tinggal kita masukin aja interestnya itu sama dengan I sama dengan 250 dikurang 500 dikali 0,12, yang mana hasilnya adalah 250 dikurang 60 sama dengan 190. Lalu kita mencari tingkat bunga yang 30%, yang mana 30% itu adalah 0,30, sama seperti yang 12%, tinggal kita masukkan saja, yaitu I besar atau investasi sama dengan 250 dikurang 500 dikali 0,30. Hasilnya adalah 250 dikurang 150 sama dengan 100. Next. Oke, baik. Demikian presentasi dan juga pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 7 mengenai materi pendapatan disposable, fungsi pajak, dan juga fungsi investasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.